Baiklah, langsung saja. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 26 Januari 1926 sebagai representatif ulama tradisionalis dengan haluan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang didirikan oleh ulama besar pada masa itu, diantaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para ulama pada masa itu. Pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi, namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Oleh karena itu, berdirinya Nahdlatul Ulama tak dapat kita lepaskan dalam upaya mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana ajaran ini bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' atau keputusan para ulama sebelumnya, dan qiyas atau kasus-kasus yang ada dalam cerita Al-Quran dan hadis. Tokoh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri seorang tokoh Sunni yang terkemuka dalam masalah qada dan qadar yang menyangkut soal manusia, memilih pendapat qadariyah. Sedangkan dalam masalah pelaku dosa besar memilih pendapat Murji'ah yang menyatakan bahwa sang pelaku menjadi kufur, hanya imannya yang masih fasik. Pemikiran yang dikembangkan oleh Hasan al-Basri yang kemudian direduksi sebagai pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun tokoh Hasan al-Basri adalah salah satu tokoh ulama yang masuk pada organisasi Nahdlatul Ulama yang pemikirannya dijadikan pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya, Nahdlatul Ulama pada masa kemerdekaan. Yang pertama, pada masa Orde Lama, Nahdlatul Ulama memutuskan dirinya menjadi partai politik hanya karena menghadapi komunis. Jadi oleh sebab itu kuatnya komunis sebagai partai politik pada masanya, sehingga pada masa Orde Lama Nahdlatul Ulama bersuara keras untuk mempertahankan dasar negara dan Pancasila. Yang kedua, masa Orde Baru. Dengan kebijakan pemerintah yang kuat, posisi Nahdlatul Ulama dengan kelompok Islam lainnya kembali sebagai organisasi sosial keagamaan dan sepakat mendirikan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Sehingga secara sosial tetap menjadi perhatian Nahdlatul Ulama, dan secara politik partai tersebut menjadi roda partai politik. Yang ketiga, masa reformasi, di mana reformasi pola politik mengalami perubahan. Nahdlatul Ulama atau NU bersepakat kembali ke Hita. Nahdlatul Ulama murni sebagai organisasi sosial keagamaan dan mengambil jarak yang sama terhadap partai politik yang ada, sehingga Nahdlatul Ulama atau NU bukan milik siapa-siapa, tetapi milik potensi bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, tujuan NU membentuk sebuah persatuan. Pertama, ketertiban ulama NU dalam mengusir penjajahan. Belanda sebagai bangsa yang paling lama menguasai bangsa Indonesia sudah melakukan banyak kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Sikap kolonial Belanda telah menumbuhkan benih ketidakpuasan bangsa Indonesia, sehingga para pemuka agama menghimpun kekuatan melalui dunia pesantren, di antaranya adalah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, peranan ulama dalam perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia tidak hanya sebagai pengobar semangat santri dan masyarakatnya, akan tetapi juga bertujuan mempengaruhi pemerintah agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, keterlibatan NU sebagai panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Keterlibatan Nahdlatul Ulama mempunyai arti penting dalam perumusan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
yang terbentuk dalam Panitia 9 dalam BPUIKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tahun 1945 yang menghasilkan dokumen sejarah penting, yaitu Piagam Jakarta. Yang terakhir, kontribusi Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah era globalisasi yang melahirkan ideologi kapitalisme, kedaulatan wilayah KRI menghadapi tantangan dari upaya-upaya pencaplokan pulau-pulau terpencil. Oleh karena itu, negara dituntut ekstra sensitif untuk menjamin keamanan negaranya dari ancaman kedaulatan bangsanya dan segala dampak yang menguntungkan dan merugikan dari globalisasi. Negara diwajibkan untuk lebih memperhatikan keamanan dari perspektif non-konvensional. Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.